Guys, ngeri banget ini guys. Ini bener-bener mengejutkan. Lu tahu perusahaan investasi terbesar di Indonesia, Sovereign Wealth Fund Indonesia yang namanya Danantara, Daya Anagata Nusantara, itu mau investasi di kandang ayam. Nilainya nggak main-main, sampai 20 triliun guys. Gila, 20 triliun buat ternak ayam. Apa pentingnya? Ini bisnis receh guys. Tetangga lu di rumah aja bisa ternak ayam. Nggak perlu sekolah tinggi-tinggi lah kayak kalau cuman mau bisnis ayam. Aneh gak sih? Dan lu penasaran gak sih kenapa Danantara itu ngebet banget buat bisnis ternak ayam? So kalau lu penasaran ada apa sih? Kisah apa di balik urgensi Danantara bikin kandang ayam sendiri? Kalau penasaran jangan di skip video ini. Let's check this out. Jadi teman-teman udah resmi ya, yang namanya perusahaan investasi kita, Danantara itu mereka mau keluarin duit 20 triliun buat bikin kandang ayam yang terintegrasi. Waduh, istilah apa lagi nih kandang ayam terintegrasi? Dan kabarnya ini juga bakal dikolaborasikan dengan program makanan bergizi gratis punya pemerintah. Nah jadi pertanyaan gini loh, kenapa sampai-sampai lembaga yang diisi oleh orang-orang pinter itu di Danantara sampai harus kepikiran investasi di bisnis ternak ayam? Dan ya ini gak main-main sampai 20 triliun. Ada apa sebenarnya ini guys? Padahal kalau lu lihat ya, lu lihat nih data resmi dari Badan Pangan Nasional, itu produksi ayam di Indonesia tahun 2025 itu udah 4,2 juta ton guys. 4,2 juta ton. Sementara konsumsi kita cuma 3,8 juta ton. Alias Indonesia sebenarnya surplus loh. Hampir 400 ribu ton. Gila. Kondisi kita udah surplus nih. Kenapa lagi Danantara sampai kepikiran bisnis ini? Ngapain? Padahal setahu gue banyak juga peternak ayam yang bangkrut. Ngapain sih Danantara sampai masuk? Udah jelas-jelas Indonesia udah swasembada ayam. Ada apa sebenarnya guys? Lu penasaran gak? Jadi sebelum kita bahas lebih detail lagi guys, kenapa Danantara masuk di sini? Dan kalau lu penasaran, kenapa Danantara sampai mau keluarin duit 20 triliun? Jangan-jangan ini ada hubungannya dengan mafia ayam. Karena kalau menurut hukum supply and demand harusnya ya, kalau Indonesia udah oversupply ayam, harga ayam itu harusnya tambah murah apa tambah mahal? Coba lu jawab. Harusnya kan tambah murah. Tapi data menunjukkan guys, lu tahu harga ayam nih, ini resmi nih, gue ambil jauh nih dari Indragiri Riau. Juli 2025, harga daging ayam itu 33.000 per kilogram. Sekarang nih Februari 2026, harga ayam di Riau, di Indragiri itu 47.500 rupiah per kilogramnya. Alias di sana ada kenaikan 44% guys. Kenaikan lebih dari 14.000 rupiah setiap kilogram daging ayam. Aneh nggak menurut lu? Absurd nggak? Jangan-jangan ini yang menginspirasi pemerintah ya buat ada apa nih? Jangan-jangan ada mafia ayam di Indonesia. Kok aneh? Kita udah swasembada pangan kok harga malah makin naik bukan makin turun. Makanya teman-teman kalau penasaran jangan skip video ini. Karena sebelum kita bahas lebih detail ke sana, gue mau bahas dulu tentang bisnis ayam yang banyak orang itu lupa. Sampai ada LSM di Indonesia komen kagak pakai otak. LSM cendol 5 ons itu yang otaknya itu kerdil. Karena manusia-manusia kerdil itu yang mengaku ekonom handal lah, S3 inilah, guru besar inilah. Mereka mengkritik rencana Danantara buat proyek peternakan ayam 20 triliun ini. Malah mereka kasih komen, ini gue bacain komen. Harusnya Danantara itu bantu bukan di peternakan ayamnya, tapi lebih menurunkan harga pakan ternaknya. Jadi harus ada investasi ke pertanian untuk kedelai, domestik jagung. Itu kan sumber pakan ternak ayam. Nah di situ kontribusi penting Danantara bukan peternakan ayamnya. Wah kebangetan. Dari sini gue udah bisa tahu nih. Oh ini adalah komentator-komentator kalau lu hobinya dikasih makan sama oligarki ayam. Hah? Kok ada oligarki ayam? Kayaknya orang-orang taunya oligarki bukan cuma ayam deh. Kayaknya orang-orang taunya kalau namanya oligarki kok main ayam aneh ya. Kan itu bisnis kecil. Tunggu dulu guys, sabar dulu. Di sini gue mau bahas, gue mau kupas tuntas nih. Banyak kesalahpahaman manusia-manusia di Indonesia tentang bisnis ayam dianggap bisnis kaki lima, bisnis recehan. Padahal enggak. Kenapa? Karena dia tidak tahu struktur bisnis ayam. Sehingga bisa komen, harusnya pemerintah fokus di pakannya doang. Goblok itu namanya. Itu goblok dan tol. Karena lu artinya gak ngerti bisnis ayam. Kenapa? Bisnis ayam itu core-nya, hulunya itu bukan bicara soal pangan guys. Hulunya bisnis ayam itu berbicara tentang GPS. Bukan Google Map guys. GPS ini maksudnya adalah grandparent stock. Grandparent stock ini adalah kakek luhur dari ayam-ayam pitik kecil warna kuning yang lu suka lihat. Itu namanya DOC, day old chicken. Ini baby chicken nih. Baby chicken ini nanti yang dibesarin jadi ayam pedaging atau jadi ayam petelur. Tapi sebelum ada bibit-bibit unggul ini, mereka punya kakek guys. Kakek ini namanya GPS dan ini harganya mahal banget GPS. Karena dia dianggap indukan yang paling sempurna, genetik yang paling murni. Nah GPS ini merupakan tahap awal dalam rantai pemulihan ayam guys. Jadi ayam GPS ini ayam-ayam yang udah dipilih khusus. Mereka memiliki sifat-sifat unggul yang memiliki produktivitas tinggi, tahan terhadap penyakit, memiliki konversi pakan yang efisien, dan kualitas telur atau dagingnya sangat baik.
Nah inilah yang dibilang sebagai GPS, Grandparent Stock. Adanya di paling atas guys. Nah Grandparent Stock ini nanti punya anak. Ini adalah yang kita bilang sebagai PS alias Parent Stock. Nah tahap berikutnya dalam rantai pemulihan ayam guys yang namanya Parent Stock ini merupakan keturunan langsung dari ayam Grandparent Stock. Dan ayam parent stock itu bertindak sebagai indukan untuk ayam final stock yang bakal digunakan untuk produksi telur atau daging. Jadi dari sini teman-teman bisa lihat urutannya. Pertama GPS, ini yang paling sakti guys, paling kuat, paling prima. Punya anak, namanya parent stock. Parent stock ini boleh dimakan nggak? Nggak boleh guys, rugi. Karena ini kualitasnya sangat-sangat wahid. Parent stock ini nggak dipakai buat bertelur, nggak dipakai buat dimakan juga, telurnya sayang banget. Tapi dia punya anak. Nah yang ketiga ini yang disebut sebagai DOC, day old chicken. Ini baru lu bisa makan nih telurnya kalau dia dibikin sebagai DOC telur atau dimakan dagingnya kalau dia jadi ayam broiler. Nah orang Indonesia itu tidak banyak yang paham bahwa kita ini bisa makan karena lu makan generasi ketiga DOC ini. Jumlahnya berapa jutaan? Iya, tapi orang suka lupa. DOC ini bisa ada karena ada bapaknya yang namanya parent stock. Parent stock bisa ada karena ada kakeknya yang namanya grandparent stock. Nah lu tahu nggak? Ternyata ayam yang selama ini lu makan, oh ayam ini adalah ayam kampung, ayam ini dari Tasikmalaya, ayam ini dari Garut. Nggak ada guys, nggak ada itu. Ayam lu sebetulnya ayam impor. Jadi kalau lu pergi ke restoran, pinggir jalan, di warteg, warung apapun itu lu makan ayam, 99% kemungkinannya ayam yang lu makan itu ayam impor. Kenapa? Karena tadi yang peringkat 3 day old chicken itu punya babe. Bapaknya ini si parent stock ini ternyata diimpor guys. Dan bukan cuma parent stock, kakeknya pun grandparent stock ternyata kita impor. Sedih. Jadi selama ini lu makan ayam geprek, lu katanya cinta produk lokal Indonesia. Lu katanya suka makan ayam ungkep, lu suka makan ayam gota, lu suka makan ayam gulai, itu semua barang impor guys. Kenapa? Karena kakeknya aja itu barang impor. Jadi nggak ada tuh lu bilang lu suka makanan tradisional Indonesia ayam-ayaman, enggak, barang impor. Tragis. Bahkan Amerika Serikat sendiri mencatat Indonesia ini sedemikian bodohnya menurut mereka sampai Kementerian Pertanian Amerika Serikat itu bilang mereka juga bingung. Indonesia ini tahun 2023 impor grandparent stock 681.700 ekor grandparent stock. Nah buat teman-teman yang belum tahu ya, indukan paling utama itu yang paling atas yang namanya GPS itu harganya juga mahal. Harga itu sekitar 80.000 per ekor. Jadi kalau Indonesia itu impornya sekitar 680.000, lu kali dengan 80.000 rupiah, kita itu nilai impornya hampir 54 miliar loh setiap tahunnya. Lu bayangin, ini cuma ngomongin impor indukan. Dan ini penting. Kenapa penting banget yang namanya GPS? Karena GPS ini begitu sempurnanya, begitu bagusnya, dan itu pakai bisnis genetika ya. Dan ini butuh riset sampai 12 tahun loh, cuma bikin satu bibit yang sangat mulia. Yang namanya grandparent stock itu bisa menghasilkan 40 parent stock. Jadi satu kakek, satu ayam grandparent stock itu bisa menghasilkan 40 ayam parent stock. Nah 40 ayam parent stock ini masing-masing itu bisa menghasilkan 140 ekor yang namanya final stock. Jadi lu bayangin, kalau satu ayam grandparent stock itu bisa punya anak 40 ekor parent stock. 40 ekor parent stock ini masing-masing bisa lagi ngasih ayam 140 final stock. Nah kalau Indonesia itu impor 681.700 ekor grandparent stock dan masing-masing bisa menghasilkan 40 parent stock, maka di total Indonesia itu bisa punya stok 27,2 juta parent stock. Nah 27 juta parent stock kalau lu kali 140 final stock itu totalnya setara 3,8 miliar final stock. Final stock itu ya ayam yang udah kondisi terakhir ini, inilah yang dibagi-bagi ke peternak. Mereka beli ini DOC, ayam pitik-pitik itu. Jadi lu bayangin impornya memang kayaknya kecil ya, cuma 600.000 ekor. Tapi 600.000 ekor grandparent stock itu ternyata di bawah menjadi final stock itu bisa sampai miliaran guys. 3,8 miliar loh. Nah ini betul-betul tragis sih kalau ternyata Indonesia masih diperbudak sama asing buat makan ayamnya. Lu merasa ayam ini ayam lokal padahal enggak. Ayam ini adalah ayam impor. Karena yang penting di bisnis ayam adalah menguasai genetikanya, menguasai DNA-nya. Dan itu hulunya adalah di GPS. Grandparent stock. Dan lu penasaran gak sih sebetulnya induk ayam itu, grandparent stock itu asalnya dari mana? Ternyata indukan ayam itu pemain besarnya cuma 2 guys. Ini bisnis yang sangat-sangat dimonopoli sih. Pemain besarnya itu satu ada Aviagen Group dari Amerika Serikat. Yang kedua ada Cobb Van Tres. Ini anak perusahaannya Tyson Food dari Amerika Serikat juga. Nah inilah penyedia grandparent stock terbesar di dunia.
Dan kenapa Indonesia itu susah banget guys punya GPS sendiri? Karena memang tadi gue udah jelasin yang namanya breeding ayam itu butuh waktu yang sangat lama. Buat menghasilkan satu strain ayam unggulan aja itu perlu hasil riset, seleksi genetik antara 8 sampai 12 tahun. Dan kita perlu menseleksi dari populasi dasar yang besar. Jadi minimal ada puluhan ribu ayam yang elit nih. Yang dagingnya banyak, telurnya enak, ayamnya tahan banting, sehat, nggak gampang sakit. Dan kita juga perlu fasilitas biosecurity yang tinggi nih. Bukan cuma itu doang, kita juga perlu juga kemampuan untuk melakukan perekaman performa genetik dalam jangka panjang. So kalau seandainya Indonesia mulai dari nol buat mendirikan pabrik GPS sendiri, kita itu butuh waktu yang sangat panjang dan belum tentu berhasil lagi. Jadi resiko gagalnya itu sangat tinggi guys. Jadi memang secara skala ekonomi dan skala biaya, mengembangkan breeding line sendiri itu sangat-sangat susah. Biaya R&D-nya sangat mahal. Kita juga harus bersaing dengan perusahaan global yang udah sangat efisien secara operasional. Kalau kita cuma mengandalkan pasar domestik saja, itu belum tentu cukup guys buat menutupi biaya riset yang nilainya sampai miliaran dolar. Jadi memang gak heran juga sih kalau memang banyak yang impor. Bahkan negara-negara tetangga kita GPS-nya juga impor. Karena secara ekonomi lebih murah impor GPS, lalu kemudian kita kembangkan GPS-nya jadi berbagai parent stock dan DOC di dalam negeri. Tapi sebetulnya ketergantungan GPS ini, apalagi barang impor ya, itu bahaya banget guys. Karena ini bisa mempengaruhi produksi ayam dan telur kita. Dan ini penting, kenapa? Karena salah satu sumber protein yang paling murah di Indonesia tentu bukan daging sapi atau daging kambing, tapi yang namanya telur ayam. Telur ayam sama daging ayam itu protein yang paling murah hewani. Kalau protein nabati ada nggak? Ada, kacang-kacangan. Nah kita bicara soal protein hewani yang paling murah yang bisa dibelanjakan oleh rakyat Indonesia. Namanya telur sama daging ayam. Yang ternyata masih bergantung karena stok GPS kita masih impor. Jadi kalau pasokan GPS ini terganggu, misalnya nih karena ada masalah di kontainer, atau ada tabrakan, atau ada penurunan kuota impor. Efeknya nih produksi ayam dan telur di Indonesia bakal berkurang. Dalam 18 sampai 24 bulan kemudian pasti anjlok. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa memang Indonesia itu masih bergantung guys dari impor. Bahkan untuk protein hewan yang paling murah aja kita itu bergantung sama barang impor. Indukan ayamnya yang kita impor. Nah yang bikin ini sangat tragis. Ternyata yang punya izin impor GPS ini adalah perusahaan-perusahaan asing juga. Lu bayangin ngeri banget. 90% perusahaan yang dibolehkan, yang memperoleh izin impor GPS ternyata perusahaan asing. Ngeri loh. Lu bayangkan ya 40% impor GPS kita yang kuasain perusahaan Thailand. 30% yang kuasain perusahaan Singapura. Sisanya ada 20% perusahaan Malaysia. Jadi Indonesia benar-benar bodoh, bukan main, kita dijajah nih sama bangsa-bangsa asing ini. Jadi apa yang ada di piring lu, di rumah lu hari ini, lu makan tempe goreng itu bahan impor. Lu makan mie rebus itu bahan impor. Lu makan daging ayam geprek itu juga barang impor. Sadis guys. Dan kalau teman-teman bilang ini bisnis kecil, berarti lu tidak paham. Kenapa? Gue ada contoh pertama. Good news guys, ada kabar spesial buat kalian semua karena Sekolah Saham Benix Season 9 akan segera dimulai kembali. Dan tema kali ini sangat menarik, khususnya buat teman-teman investor pemula di IHSG yang masih belum tahu gimana sih saham-saham yang bagus, gimana sih cara melakukan perhitungan analisis laporan keuangan secara fundamental. Ini saat yang baik untuk mendaftarkan diri kalian sekarang juga. Karena di sini kita bakal belajar gimana cara menilai suatu saham, cara menilai suatu emiten, baik dari segi bisnisnya maupun dari segi catatan keuangannya. Sampai menghubungkan itu semua dengan analisis ekonomi makro. Dan yang bikin lebih seru lagi di tema kali ini kita bakal bahas proyek Danantara. Gila nih, duitnya triliunan guys. Dan kita bakal bahas ini dengan lebih detail lagi di Sekolah Saham Benix Season 9. Dan buat kamu yang masih bingung gimana sih caranya profit di IHSG, kenapa sih penting untuk menjadi investor saham, lu bisa pakai kalkulator investasinya Benix yang ada di www.sekolahsahambenix.com. Di situ lu bisa tentukan target investasimu berapa. Lu pengen jadi miliarder di usia berapa? Lu pengen jadi triliuner di tahun keberapa? Dan dari sana lu bisa hitung gimana caranya bisa mendulang profit dari cuan di IHSG. So buat kamu yang belum bergabung di season sebelumnya, ini adalah kesempatan langka karena sekarang harganya diskon jadi 9 jutaan saja alias diskon 25% guys. Ingat ya, ini diskon 25% hanya untuk 25 pendaftar pertama. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan dirimu sekarang juga melalui nomor WhatsApp yang ada di bawah ini 0811 868 959 atau bisa juga kunjungi website Sekolah Saham Benix
di www.sekolasahambenix.com. Yo guys, segera daftarkan dirimu sekarang juga. Sampai ketemu ya di Sekolah Saham Benix season 9 yang akan segera dimulai di tanggal 7 Maret 2026. Oke guys, segera daftarkan dirimu sekarang juga. Sampai ketemu ya. Kenapa? Gue ada contoh pertama. Ini namanya perusahaan. Ini bukan bisnis yang kecil guys. Lu bayangin ya. Dia punya omzet 1 tahun itu 67 triliun loh. 67 triliun bisnis ini. Ini gila, ini bisnis yang sangat gede. Dari 67 triliun itu lu tahu. Ternyata mayoritas disumbangkan dari mana? Jualan daging ayam. Ayam pedaging. Lu bisa lihat di layar kaca tahun 2024 aja nih. 35 triliun guys kuenya. Lalu apa? Ada pakan ternak. 16 triliun penghasilan mereka. Ini satu perusahaan yang sama loh. Terus apa yang mereka lakukan lagi? Mereka juga jualan DOC. DOC chicken itu guys. Bibit-bibit itu. Mereka bisa dapat duit 2,5 triliun. Terus jual daging ayam olahan. Chicken nugget, bakso itu nilainya 11,9 triliun. Kalau di total dari satu perusahaan aja yang induknya dari Thailand ini. Nilai bisnisnya 67 triliun guys. Gila, ini baru satu perusahaan loh yang kita mention loh. Ada banyak loh. By the way, perusahaan-perusahaan asing di Indonesia. Dan ini sebetulnya yang penting buat dilawan. Kenapa? Karena teman-teman tahu gak sih? Banyak pengusaha-pengusaha ayam di Kazakhstan itu melakukan kartel. Lu bayangin ya, gue ketemu ada beberapa petani ayam, peternak ayam itu menderita banget. Karena dikunci dari DOC-nya. DOC-nya dia gak bisa bikin sendiri dong, orang dia gak punya izin impor ya. So ujung-ujungnya apa? Dia belanja bibit ayam dari perusahaan Kazakhstan. Begitu dia udah belanja ayam dikasih syarat. Beli pakannya harus dari perusahaan Kazakhstan. Beli obatnya kalau sakit ayam lu beli juga dari perusahaan Kazakhstan. Nanti kalau udah panen lu harus jual ke perusahaan Kazakhstan lagi. Jadi ini bener-bener bisnis yang ngeri. Kenapa ngeri? Karena resiko itu sebetulnya banyak di petani-petani mitra ini, peternak ayam mitra yang kecil-kecil ini plasma lah bisa dibilang. Perusahaan ada kerugian gak kalau mati semua itu ayam gak ada? Dia jual putus, dia jual obat, dia jual pakan, dia jual bibit. Mati urusan lu, mampus lah lu. Justru malah bagus kalau dia bangkrut, perusahaan bisa take over kandangnya pakai harga diskon. Ngeri banget. Makanya teman-teman gak usah heran, banyak gua ketemu teman-teman peternak ayam di Jawa Tengah, di Jawa Barat, di Jawa Timur, di Kalimantan bangkrut. Sengaja bahkan dibikin bangkrut buat di take over sama oligarki ayam ini guys. Ngeri bisnis ini. Ngeri gak? Lu bayangin lu. Udah lu harus beli bibitnya dari sana. Udah lu harus beli obat, makan, kebutuhan hidupnya dari sana, dari perusahaan yang sama. Nanti jual pun lu harus dari perusahaan yang sama juga. Kan bahaya guys. Makanya penting kita melawan sebetulnya. Ini udah kayak kartel guys. Kenapa kartel? Karena pemainnya ternyata mereka lagi. Dan ngerinya ternyata ya duit kita lari ke Thailand, ke Malaysia, ke Singapura. Dari sini lu langsung pikir kan. Jadi gak sekonyol itu keputusan Danantara buat bisnis 20 triliun. Tadinya gue juga skeptis, jujur. Tapi setelah gue lihat mereka berpikir untuk melawan oligarki kartel ayam ini. Kenapa penting? Karena lu tahu, kalau cuma masalah nanam jagung, Aldo. Ya sorry juga aja Bang Somad juga bisa nanam jagung. Tapi kalau kita udah bicara sebagai sebuah kartel yang mulai berpikir gimana caranya menguasai hulunya sampai hilirnya. Ini negara yang harus bermain guys. Karena negara bisa sama kuat nih. Fight battle nih sama kartel nih. Dan jangan dianggap lagi ini bisnis recek-recek. Ternyata bisnis ini nilainya triliunan, ini baru satu perusahaan loh. Ada lagi perusahaan lain nih dari Singapura namanya tahun 2024 bisnis dia omzetnya 55 triliun. Baru 2 perusahaan guys. 67 triliun Thailand. Singapura 55 triliun. Dan kalau lu lihat dalam laporan keuangan ya memang mereka melakukan yang namanya hulu ke hilir. Kenapa? Lihat aja. Dari bisnis peternakan komersial 23 triliun. Bisnis pakan 14 triliun. Bisnis pengolahan hasil ternak 8 triliun. Budidaya perairan 4,7 triliun. Jualan bibit ayam 3,2 triliun dan lain sebagainya. Total 55 triliun guys. Jadi ini bukan bisnis receh. Makanya jadi gak heran kalau Danantara mau invest 20 triliun buat bikin ya bisnis ternak ayam yang terintegrasi hulu dan hilirnya. Dan good newsnya sih sebetulnya ya, kalau seandainya Indonesia berhasil bukan cuma swasembada beras tapi swasembada jagung juga. Jadi even nanti ketika kita udah bisa punya ternak ayam kita sendiri made in Indonesia, asli made in Indonesia, jangan sampai nih udah banyak nih ayam kita tadi miliaran ayam itu ternyata jagungnya impor. Ya syukurnya sih si Amran ada program mau bikin swasembada pangan jagung. Jadi nanti udah ada nih sumber pangannya. Dan syukurnya juga udah ada juga tempat buat off-takernya yang namanya dapur MBG guys. Jadi dari sini kita bisa lihat, gue kadang-kadang berpikir begini, MBG ini program yang bagus, tapi jadi tidak bagus kalau bahan-bahan makanan yang ada di MBG isinya barang impor. Susunya susu impor. Tempe goreng
kedelainya kita impor, sama aja kita memperkaya petani negara lain dong. Dan memang ya syukur ya ternyata Indonesia berhasil guys swasembada jagung. Karena ternyata kita udah surplus jagung nih, lebih dari 300.000 ton loh. Wih keren juga nih Menteri Pertanian kita yang satu ini guys. Bahkan untuk pertama kalinya guys, Indonesia itu sampai ekspor jagung ke Malaysia, 1.200 ton. Jagung kita kirim ke Malaysia. Ya karena kasihan sama orang Malaysia, nanti banyak yang mati guys di trotoar di pinggir jalan. Kasihan gak lu lihat mereka itu mengemis. Untunglah Indonesia ini baik ya, kita masih mau kasih makan orang Malaysia. 1.200 ton jagung kita kirim ke mereka. Dan dari sini kita bisa lihat memang penting buat Indonesia bisa melakukan swasembada pangan. Bukan cuma tadi beras, jagung, gula, enggak. Tapi protein itu juga penting. Biar pinter nih anak-anak kita yang makan MBG itu jangan sampai stunting. Kuncinya apa? Kebutuhan proteinnya tercukupi. Makanya gue seneng nih guys ketika gue ngeliat ya sukses nih program uji coba untuk buka kandang ayam terintegrasi di Bone di Sulawesi Selatan. Itu kawasan percontohan nasional hilirisasi ayam yang terintegrasi guys. Adanya di Kabupaten Bone. Jadi di situ fasilitasnya lengkap nih dari hulu sampai hilir. Ada kandang buat parent stock. Ada tempat khusus penetasan, ini luasnya 12 hektar lebih by the way. Di isinya ada 20 kandang ayam, cukup untuk 200.000 ekor ayam. Dan bisa memproduksi DOC sampai lebih dari 2 juta DOC setiap bulannya. Nah di sini juga ada farm pullet nih. Kapasitasnya 500.000 ekor per tahunnya. Nah gara-gara fasilitas di sini juga udah terintegrasi guys. Gak heran juga kalau di kawasan ini sudah dilengkapi juga tadi pabrik pakan sendiri. Kapasitasnya 10.000 ton per bulan alias 120.000 ton pakan ayam per tahun. Dan di dalam juga udah fasilitasnya, rumah potongnya, cold storage-nya, tempat pengolahannya di satu kawasan industri hilirisasi ayam yang terintegrasi. Nah kabarnya sih kapasitasnya bisa sampai 2.000 ekor per jam loh. 2.000 ekor ayam per jam guys, alias 400.000 ekor ayam per bulan. Diperkirakan fasilitas ini bisa memproduksi karkas daging ayam itu sampai 284.000 kilogram setiap bulannya. Wah, gila guys, akhirnya kita bisa bangga juga ya. Lu akan tiba nih masanya nih buat temen-temen. Lu bener-bener bisa makan ayam itu yang hasil produksi dalam negeri, hulu dan hilir. Bukan cuma soal hasil akhirnya, tapi tadi sampai ke bahan pakannya juga asli dari Indonesia guys. Dan kenapa penting ini guys? Contohnya ya, proyek percontohan ini ya. Ini kalau berhasil ini yang di Bone, mereka kan kabarnya bisa menghasilkan sampai 284.000 kilogram daging ayam karkas per bulannya. Nah, karkas ayam itu sekitar Rp38.000 lah per kilo. So kalau lu hitung ya dari satu proyek percontohan di Bone ini 284.000 kilogram daging ayam lu kali Rp38.000 per bulan itu udah setara 10 miliar per bulan guys. Kalau disetahunkan satu titik ini aja bisa menghasilkan 129 miliar loh per tahunnya. Dan lu bayangin ya ini masih cuma proyek percontohan. Belum dijalankan skala besar, skala masif, skala industri. Ini masih percontohan aja bisa menghasilkan 129 miliar rupiah setiap tahun. Kalau seandainya ada 30 titik guys, kita perkirakan sih nilainya bisa triliunan loh. Dan ini kita belum hitung juga penyerapan tenaga kerjanya. Karena dari satu titik tempat fasilitas uji coba yang ada di Bone aja dia bisa nyerap 2.000 tenaga kerja loh. Kalau seandainya gajinya sekitar 2 jutaan aja per bulan, berarti di sana ada peredaran uang baru sekitar 4 miliar rupiah setiap bulannya dari satu titik. So this is actually a good thing loh buat Indonesia bisa punya keberanian melawan oligarki ayam yang udah kayak kartel guys. Ngeri gak? Makanya lu jadi heran gak sih? Jarang-jarang loh Indonesia ini kedapetan pejabat yang berani melawan oligarki. Tapi netizen banyak yang nyinyir. Bahkan LSM anjing peliharaan asing itu banyak juga yang ngata-ngatain. Ngapain dan antara bisnis ayam 20 triliun? Lu jadi ngebelain oligarki. Malah disuruh pemerintah nanam jagung aja fokusnya. Gak usah masuk ke bisnis peternakan ayam. Berarti yang enak sih oligarki dong. Udah dia menguasai hulu hilirnya, Indonesia cuma boleh memproduksi pakannya yang value-nya justru paling kecil. Value-nya rendah, pakan ayam. Padahal nyawanya tadi gue udah bilang sama lu. Nyawanya dari mana? Ada grandparent stock, ada parent stock, pengobatan, ada pembibitan dan lain sebagainya. Itu malah kasih aja sama oligarki. Kan gila nih LSM model begini guys. Aneh. Indonesia cuma disuruh fokus pacul-pacul keluar jagung, jual ke oligarki. Harga murah lagi. Aneh, gak ada nilai tambah. Harusnya justru Indonesia berpikir kita yang jualan nugget. Udah sampai sejauh itu dong. Jualan bakso ayam. Dalam bentuk hasil yang udah lebih tinggi value-nya. Per kilonya lebih mahal. Dibanding per kilo jagung berapa? Rp6.000 guys per kilo jagung. Mendingan lu daging ayam. Per kilonya bisa 40.000 ya gak? Itu karkas. Kalau jadi nugget per kilo bisa 200.000. Mikir gak sih LSM gila ini? Tolong bang lu. So menurut lu guys, jujur-jujuran aja nih. Menurut lu proyek hilirisasi peternakan ayam ini worth it gak sih? Buat dijalanin sama Danantara. Dan menurut lu
Bisa nggak sih mereka ini menang melawan oligarki kartel ayam asing ini yang ada di Indonesia? Bisa nggak kita menang ya lawan oligarki asing ini? Dan teman-teman nih, lu tuh lebih setuju ya kalau ayam yang lu makan di rumah lu itu hasil dari peternak lokal dan keuntungannya juga dinikmati nih di dalam negeri kita, atau justru lu lebih setuju duitnya lari ke Thailand guys, duitnya lari ke Malaysia, duitnya lari ke Singapura? Coba deh lu pikir. Dan yang paling penting lagi nih, kalau seandainya ini benar-benar bisa kita jalankan dengan sempurna, 30 proyek, 30 titik, menurut lu perusahaan mana, emiten mana yang bakal diuntungkan? Pasti ada yang dirugikan dong. Tolong dong share di kolom komentar yang di bawah ini. Gimana pandangan teman-teman semua? Lu setuju atau tidak dengan proyek hilirisasi ayam terintegrasi ini? Yang sampai nilainya 20 triliun. Kelihatannya gede ya? Tapi ternyata perusahaan oligarki duitnya lebih gede lagi. Ada yang 60 triliun, ada yang 50 triliun. Gila. Ternyata bisnis ayam itu bukan bisnis receh guys. Tapi bisnis ratusan triliun. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe channel Benix dan share video kita sebanyak-banyaknya. Ditunggu komentar kalian di kolom di bawah ini. Salam sehat, salam cuan, salam metal. Bye-bye.